Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan bagi yang mengerjakan puasa dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik. Pada kesempatan hari ini menjelang buka puasa, izinkanlah saya untuk berbagi dengan kawan-kawan semua, dengan sahabat-sahabat semua, dari apa yang sudah pernah saya pelajari sebelumnya dan terrangkum dalam buku kecil yang saya buat sendiri, buku kecakapan pribadi mengenal diri. Buku ini merupakan hasil rangkuman dari apa yang pernah saya pelajari, karena saya ini orangnya pelupa, maka buat buku ini sangat berarti bagi saya, karena dengan membuat ini saya jadi ingat apa yang telah saya pelajari sebelumnya, sehingga semua yang saya sampaikan sebenarnya adalah rangkuman dan pembelajaran selama ini dari para guru-guru yang mengajarkan saya tentang bagaimana kehidupan ini, bagaimana kita mengenal diri kita dengan baik, sehingga hal itu berdampak pada membawa peningkatan kapasitas diri. Buku ini tidak saya jual bebas, karena memang niatnya hanya untuk mencatat apa yang telah saya pelajari. Tapi bagi kawan-kawan yang ingin mendapatkan, silakan dapat kontak saya, semuanya gratis. Ada soft copy yang dapat kawan-kawan copy untuk bahan bacaan dan referensi. Apa yang saya tulis di dalam buku ini, dalam bab 1, membahas tentang kesuksesan manusia. Kawan-kawan dan sahabat-sahabat semua, kita paham bahwa apapun yang kita kerjakan, sepakat pasti tujuannya ingin mendapatkan kesuksesan. Cuman pertanyaan besarnya bagi diri pribadi adalah, sebenarnya sukses itu apa sih? Apa makna kesuksesan bagi diri kita semua? Seringkali gara-gara memaknai sukses ini yang tidak jelas, apa yang kita dapatkan pun juga tidak jelas, sehingga kekecewaan yang terjadi. Maka dari itu, melalui sesi ini saya ingin berbagi kepada semua yang ada makna dari kesuksesan. Kalaupun makna yang saya sampaikan ini kurang pas, saya sangat berharap kawan-kawan memberikan wawasannya kepada saya, sehingga saya dapat memperbaiki itu semua. Karena saya yakin dan saya percaya bahwa seorang Novianto ini bukan orang yang hebat. Novianto ini adalah banyak hal pasti salah, sehingga apabila memang definisi itu tidak pas, bahkan salah, tolong saya dikoreksi. Dan itu untuk memperbaiki diri saya menjadi lebih baik. Jadi begini, orang mendefinisikan sukses itu macam-macam. Cuman ada yang perlu saya sampaikan, terpenting adalah kalau kita mau mendefinisikan kesuksesan, maka definisikanlah dulu tujuan yang akan kita lakukan dengan sangat perfect, dengan sangat spesifik. Artinya apa? Kesuksesan itu adalah output dari apa yang kita lakukan. Sehingga
identik dengan apa yang ingin kita raih pada saat semuanya tercapai. Kalau itu tidak dapat didefinisikan dengan baik, tidak dapat diberikan identitas yang jelas dan spesifik, maka segala sesuatunya akan menjadi remang-remang, ambigu, tidak jelas. Dan kalau tidak jelas, maka ya dapat dipastikan tidak jelas pula kesuksesan itu. Contoh begini, pada saat saya ingin berlibur, saya menentukan saya ingin berlibur ke pantai. Maka kalau ini saya biarkan menjadi tujuan, yang terjadi pada saat liburan, saya akan kebingungan, pantai mana yang mau saya tuju. Karena di Indonesia, di Jawa Timur saja lah, tidak usah jauh-jauh. Di Jawa Timur ini banyak sekali pantai yang dapat saya kunjungi. Maka kalau saya hanya mendefinisikan tujuan saya berlibur hanya ke pantai, maka yang terjadi sangat mungkin saya tidak akan jadi liburan karena bingung milih pantai gitu. Sehingga penting untuk mentarget pantai mana. Misalkan besok saya akan berlibur ke Pasir Putih, di pantai Pasir Putih misalkan. Sehingga pada saat hari libur itu tiba, saya akan berangkat ke Pasir Putih di Situbondo. Dan jelas tujuannya adalah di Pasir Putih Situbondo. Dan pada saat saya sampai di Situbondo, di Pasir Putih itu, maka itu dapat dipastikan saya sukses untuk menuju ke Pasir Putih. Dan pada saat di sana saya menikmati liburan itu dengan bahagia, dengan riang gembira, maka dapat saya pastikan bahwa saya sukses berlibur di Pasir Putih. Begitulah sekilas gambaran bagaimana kita memaknai sesuatu. Seringkali makna ini ambigu, makna ini tidak jelas. Contoh paling gampang begini. Saat saya mengajar di depan para mahasiswa, ada satu pertanyaan, apalagi mahasiswa baru, yang selalu saya lontarkan. Tujuanmu kuliah itu pengen apa? Banyak definisi yang terjadi. Ada yang bilang, Pak, saya tujuan itu pengen belajar. Ada yang pengen, Pak, tujuan kuliah saya menuntut ilmu. Pak, tujuan kuliah saya nanti semoga dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Pak, tujuan saya supaya pengen mendapatkan penghasilan tetap. Nanti jelas kerjanya apa. Nah, pada saat saya memberikan pertanyaan kedua dengan sebuah penekanan, misalkan ada orang yang pengen mendapatkan tujuan dia kuliah karena belajar menuntut ilmu, dan ini mungkin banyak ya para mahasiswa kalau ditanya tujuan kuliah pengen menuntut ilmu. Saya sampaikan, kalau kamu menuntut ilmu, bagaimana jika saya berikan kamu sebuah mekanisme belajar yang enjoy, menyenangkan, ilmunya didapatkan jauh lebih banyak, dan dijamin kamu akan merasakan itu, tapi syaratnya kamu jangan kuliah. Kamu keluar dari kuliah saat ini. Kira-kira apakah kamu mau tetap kuliah? Pertanyaan kedua saya sampaikan itu. Yang terjadi mahasiswa itu bimbang. Kenapa kok bimbang? Ya karena ternyata dia bingung. Ya gimana ya? Saat saya ingin kuliah, menuntut ilmu, ada jalan lain kuliah itu tidak perlu, dan mendapatkan ilmunya itu lebih banyak. Tapi walaupun bingung, belakang-belakangnya tetap mau kuliah. Loh, kan aneh kan? Ya. Dikasih tahu jalan yang lebih bagus, lebih hebat, lebih dahsyat, dan lebih banyak mendapatkan manfaat, syaratnya tidak boleh kuliah, tidak mau. Tetap kekeh kuliah, ya, dengan alasan yang sama. Nah ini kan aneh gitu. Makanya ya jangan salahkan kalau banyak mahasiswa ketika dia lulus
masa depannya tidak jelas, kesuksesannya juga tidak jelas juga gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, kalaupun dia kerja asal dapat kerjaan, yang penting dapat kerja, ya berapapun gajinya, ya, diterima, ya itu karena putus asa sebenarnya. Padahal kawan-kawan semua, sahabat-sahabat saya semua, kalau definisi itu lebih jelas di awal, maka proses pun akan kita dapat tata dengan baik, spesifik. Bahkan timeline pun kita dapat buat itu dengan target output dan outcome yang jelas. Sehingga pada akhirnya tujuan itu akan sangat besar kemungkinan tercapai, dan itulah yang dinamakan kesuksesan dari apa yang ingin kita raih. Ya. Tapi nyatanya banyak yang tidak melakukan itu, sehingga dampaknya adalah pada saat melakukan perbuatan apapun itu, yang terjadi adalah ya hanya rutinitas. Seakan-akan punya kejelasan tujuan, tapi ya tidak jelas semuanya begitu kan. Bagaimana mungkin akan mendapatkan kejelasan kalau prosesnya tidak jelas? Ya. Ini menjadi pembelajaran bagi diri kita pribadi. Maka perjelaslah itu. Saya pengen punya rumah tipe berapa? Harganya berapa? Posisinya ada di mana? Anda beli barang harga Rp1.000 dengan harga Rp1.000.000, pasti persiapannya berbeda begitu kan. Nah, begitu juga dalam menghadapi kehidupan ini. Mau sukses, suksesnya itu apa? Definisinya bagaimana? Kalau memang definisinya sudah jelas, maka persiapannya apa yang perlu dilakukan? Perlakuan kita terhadap persiapan-persiapan itulah yang menunjukkan keseriusan mendapatkan kesuksesan itu tadi. Lah bagaimana mungkin kita punya sebuah rangkaian aktivitas yang jelas kalau tujuannya tidak jelas? Saya mau jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ya pokoknya jalan-jalan keliling kota. Ya akhirnya bulat aja. Ya keliling kota mau kemana gitu. Tapi kalau kita berpikir, saya mau jalan-jalan kemana? Saya mau jalan-jalan pergi ke Taman Bungkul misalkan. Saya mau jalan-jalan. Saya mau menikmati indahnya jembatan Suramadu di malam hari misalkan. Ya jelas, lewat jalannya kemana, bahkan naik apapun jelas. Nah, ini para sahabat, kawan-kawan semua, pentingnya dalam rangka meraih kesuksesan itu dengan tujuan yang spesifik. Ya. Kalau tidak spesifik, ya tidak jelas lagi tadi. Ya. Anda mau kuliah, maka pastikan kuliah itu untuk apa sebenarnya? Spesifik, yang jelas. Maka disitulah selama 4 tahun Anda kuliah S1 akan mendapatkan makna dari kuliah itu dengan benar. Step by step-nya ada. Saya semester ini apa yang saya lakukan? Dalam satu semester ada 6 bulan. Dalam 1 bulan saya melakukan apa? 1 bulan itu ada 4 minggu. Tiap minggunya ada progres apa? Dalam 1 minggu ada 7 hari. Per hari apa yang harus saya lakukan? Dalam 1 hari ada 24 jam. 24 jam itu saya ngapain saja? Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Apa yang harus saya lakukan? Sehingga pada saat kita melakukan itu dengan konsisten, step by step-nya jelas, maka besar kemungkinan kesuksesan itu akan diraih. Kenapa saya sampaikan besar kemungkinan? Ya, ingat, sehebat apapun kita, tetaplah keputusan mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak dapat menghindari apa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena semua ketetapan ada padanya. Tapi ingatlah bahwa apa yang kita lakukan tidak akan ada yang sia-sia. Tidak akan ada yang percuma. Ikhtiar yang maksimal, optimisme yang bagus akan menghasilkan sesuatu yang maksimal juga.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa itu adalah sesuai prasangka hamba-hambanya. Apabila kita punya prasangka yang baik, optimis yang tinggi, ikhtiar yang bagus, maka akan sangat besar. Apa yang kita dambakan itu akan tercapai dengan baik. Ini pembelajaran penting bagi kita semua. Ada 4 rumusan kunci sebenarnya yang saya pernah pelajari untuk mendapatkan kesuksesan ini sebagai langkah-langkah strategis. Usaha yang pertama adalah usaha dengan kekerasan diri. Ya, orang sampaikan kerja keras lah. Kerja keras, usaha yang keras ini apa yang mesti kita lakukan adalah fisik kita ini kita pakai dengan maksimal. Gitu ya. Apalagi kita dalam keadaan sehat walafiat, maka lakukanlah dengan maksimal, jangan bermalas-malasan. Ya. Tubuh kita ini akan membantu dengan maksimal apa yang kita kerjakan. Kalau sudah kita melakukan sesuatu itu dengan usaha yang keras, maka usaha yang cerdas adalah langkah yang kedua. Kita boleh kerja keras, usaha yang keras, tapi harus yang cerdas. Karena dengan kecerdasan inilah kita dapat melakukan langkah-langkah yang strategis untuk percepatan ke arah tujuan itu sendiri. Contoh misalkan begini. Saya pengen pergi ke Taman Bungkul, ya contohnya Taman Bungkul aja. Usaha keras saya adalah jalan kaki sampai itulah. Ya. Saya melakukan usaha itu lewat jalan yang biasa dilalui orang, ya sampai gitu. Pakai tenaga, pakai gitu. Tapi kalau kita tambahkan dengan usaha yang cerdas, tenaga pakai karena menggunakan tubuh kita, tetap aktivitasnya tubuh kita. Tapi coba kalau kecerdasan ini kita pakai, saya mau ke Taman Bungkul, saya pakai sepeda motor. Dan saya menuju ke sana lewat jalan yang mana ya? Yang paling cepat, yang bebas macet, atau mungkin macetnya sedikit gitu. Sehingga waktu tempuh saya ke Taman Bungkul itu jauh lebih cepat. Saya pakai sepeda motor dan saya pakai pilihan jalan yang macetnya tidak begitu banyak, sehingga di jalan saya lancar. Tubuh saya tetap pakai gitu kan. Nah, tetapi tidak sekeras pada saat saya harus jalan kaki ke Taman Bungkul. Itu namanya kerja cerdas. Ada percepatan di sana dengan kecerdasan akal ini. Maka anugerah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa berupa akal kita pakai dengan maksimal sehingga tujuan itu lebih maksimal kita raih gitu kan. Kalau kita sudah menggunakan kecerdasan, maka pastikan usaha itu kita tuntaskan ya, sampai tuntas, sampai selesai. Dari rumah ke Taman Bungkul, pastikan bahwa saya harus sampai Taman Bungkul apapun yang terjadi. Ketika itu sudah terjadi, maka ya tujuan saya terpenuhi. Yang tuntas gitu kan. Nah, yang keempat itu yang penting adalah usaha itu kita lakukan dengan ikhlas. Segala yang kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Karena keikhlasan itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ini penting. Karena apa? Sandaran terpenting adalah sandaran vertikal kita. Bukan sandaran kepada ikhtiar kita. Walaupun ikhtiar itu penting bagi terlaksananya kegiatan, tetapi apapun yang terjadi, sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa itu adalah yang terpenting. Maka dengan ikhlas diri, maka usaha ini akan menjadi bermakna, ada menjadi keberkahan yang besar. Dan itu perlu kita pahami bersama. Sehingga kerja yang cerdas diawali dengan kerja yang keras untuk mendapatkan hasil secara tuntas,
ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, itulah langkah strategis mendapatkan kesuksesan yang ingin kita raih bersama. Kawan-kawan, sahabat semua, semoga sharing yang singkat tentang makna kesuksesan ini mendapatkan manfaat dalam diri, khususnya pribadi saya, untuk mengingatkan apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah menjadi tindakan saya untuk meraih kesuksesan yang saya maknai dalam hidup saya, sehingga kesuksesan itu dapat saya raih. Dan apabila kawan-kawan semua mendapatkan makna kesuksesan yang baru dari apa yang sudah saya sampaikan, maka saya berdoa semoga kesuksesan itu dapat diraih kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, dan kesuksesan yang diraih mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang dapat saya sampaikan dari makna kesuksesan. Di sesi berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana pondasi kesuksesan itu dibangun. Karena dengan pondasi itu kita akan mendapatkan kesuksesan yang dimaksud. Terima kasih kawan-kawan sudah ikut menyaksikan apa yang saya buat ini. Semoga ada manfaatnya dari segala hal yang disampaikan. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Salam dari saya, salam persaudaraan. Semoga dengan momen sharing ini kita dapat menjalin silaturahim persaudaraan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore. Semoga kita selalu dalam keberkahan dan kesuksesan Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Peace.